dari kelas manajemen 21E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen bab 2, yaitu tentang konsep dasar akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Langsung saja masuk ke daftar isi. Terdapat 3 daftar isi, yaitu pendahuluan, konsep dasar, dan kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses pengukuran, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi. Tujuan dari akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Dalam konteks bisnis, akuntansi memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya organisasi. Beberapa yang dilakukan dalam akuntansi antara lain mencatat transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, menyusun anggaran, melakukan analisis biaya dan pendapatan, serta melakukan audit untuk memastikan keadaan informasi keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu organisasi dalam periode tertentu, termasuk tingkat keuntungan, aset, kewajiban, dan arus kas yang terjadi. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai aktivitas dan fungsi yang bertujuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengendalikan, serta mengkoordinasikan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, finansial, material, dan teknologi, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks bisnis, manajemen merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen melibatkan proses perencanaan strategis, perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, pengambilan keputusan, pengendalian operasi, evaluasi kinerja, dan perbaikan terus-menerus. Secara umum, manajemen memiliki 4 fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut saling terkait dan saling terpengaruhi satu sama lain, serta harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari 2 definisi tersebut, saya mendefinisikan keduanya, yaitu akuntansi manajemen adalah suatu proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi manajemen bertujuan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan strategis yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor keuangan dan non-keuangan yang mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam konteks bisnis, akuntansi manajemen memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait alokasi, sumber daya, perencanaan daya, dan pengendalian biaya, serta analisis dan evaluasi investasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam akuntansi manajemen meliputi perencanaan anggaran, analisis biaya, peramalan dan pengendalian keuangan, serta evaluasi kinerja dan strategi bisnis. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi manajemen bersifat internal dan digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Beberapa jenis laporan keuangan yang sering digunakan dalam akuntansi manajemen antara lain laporan biaya, laporan produksi, laporan laba rugi, dan pengendalian anggaran, serta analisis investasi. Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen adalah seperangkat prinsip, asumsi, dan konvensi yang digunakan oleh manajer dalam mengelola informasi keuangan internal perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Beberapa konsep dasar akuntansi manajemen yaitu yang pertama biaya, yang kedua perencanaan dan pengendalian anggaran, yang ketiga analisis rasio keuangan, yang keempat biaya seluruh hidup, yang kelima perhitungan harga pokok produksi, yang keenam pengelolaan inventaris, yang ketujuh pengukuran kinerja. Yang pertama biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa
harus dikumpulkan dan dianalisis untuk menghitung keuntungan yang dihasilkan. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran harus disusun dan dipantau untuk mengendalikan pengeluaran dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, analisis resiko keuangan. Resiko keuangan seperti rasio likuiditas, probabilitas, dan efisiensi digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, biaya seluruh hidup. Biaya seluruh hidup harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Yang kelima, perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi harus dihitung secara akurat untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan tentang harga jual dan tingkat produksi yang optimal. Yang keenam, pengelolaan inventaris. Inventaris harus dipantau secara teratur untuk memastikan stok barang yang tepat tersedia pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Yang ketujuh, pengukuran kinerja. Kinerja perusahaan harus diukur secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas, strategi, dan operasional yang ada. Selain itu juga, tujuan utama akuntansi manajemen adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, dengan memberikan informasi keuangan yang tepat, relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Informasi keuangan ini digunakan untuk manajemen dalam merencanakan dan mengontrol operasi perusahaan, serta dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah akuntansi manajemen dan manajemen keuangan adalah dua bidang yang berbeda, tetapi sangat berkaitan dalam pengelolaan keuangan sebuah perusahaan. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang baik. Topik yang dibahas antara lain biaya dan pengeluaran, analisis biaya, sistem biaya, dan penganggaran. Manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengelola keuangan sebuah perusahaan yang efektif. Topik yang dibahas antara lain analisis laporan keuangan, perencanaan keuangan, manajemen risiko keuangan, pengambilan keputusan investasi, dan manajemen modal kerja. Kedua bidang ini sangat erat kaitannya dengan saling mendukung. Akuntansi manajemen membantu manajemen keuangan dengan memberikan informasi penting yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Sementara manajemen keuangan membantu akuntansi manajemen dengan memberikan konteks dan tujuan dari pengukuran dan analisis biaya. Keduanya berperan penting dalam mencapai tujuan keuangan perusahaan yang sukses dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.